Barcelona menelan kekalahan memalukan atas Atletico Madrid dengan skor 4-0 di leg pertama semifinal Copa del Rey. Hansi Flick yang biasanya tenang dilaporkan mencak-mencak di ruang ganti. Akibat performa buruk timnya, Wanda Metropolitano menjadi malam yang kelam bagi Barcelona. Hasil ini menjadi pukulan telak bagi ambisi juara. Akan tetapi telah mencatatkan sejarah yang sangat memalukan dengan hasil terburuk Blaugrana melawan Atletico Madrid sejak tahun 1960. Bahkan, ini lebih menyakitkan karena merupakan kekalahan dengan selisih terbesar sepanjang karier kepelatihan Hansi Flick. Kekacauan yang terjadi di lapangan terlihat jelas ketika Barcelona harus kebobolan 4 gol hanya dalam satu babak, sehingga fenomena ini mengingatkan memori kelam para fans Barca ketika dibantai 8-2 oleh Munchen di Liga Champions. Pada saat itu Hansi Flick menjadi pelatih Bayern Munich. Struktur pertahanan Barcelona yang biasanya solid, kini tampak runtuh di hadapan Wanda Metropolitano. Di bawah tekanan intensitas tinggi yang diterapkan oleh anak asuh Diego Simeone. Keputusan Flick mengganti Marc Casado dengan Robert Lewandowski menjadi bukti nyata keputusasaan taktis di pinggir lapangan. Meskipun sempat membela para pemainnya di depan media, yang kecewa terkait tinjauan VAR yang memakan waktu 8 menit, kerapuhan mental anak asuhnya yang tampil jauh di bawah standar. Meskipun Flick terlihat wajah tenang saat konferensi pers, namun atmosfer di ruang ganti pemain justru sangat mencekam. Sport menyebutkan bahwa dalam 18 bulan menjabat Barca, belum pernah ada yang melihat Hansi Flick semarah itu. Suasana di ruang ganti Wanda Metropolitano berubah menjadi ajang luapan frustrasi, di mana Flick tidak lagi menahan nada bicaranya demi menyadarkan para pemainnya atas performa buruk mereka. Hansi Flick menekankan mengenai hilangnya ritme permainan Barcelona. Ia secara spesifik menyoroti kurangnya intensitas dan semangat juang yang menjadi fondasi keberhasilan mereka selama musim ini, yang mana lini tengah dan lini serang mereka gagal melakukan pressing yang efektif. Kritik tajam pun mengarah pada koordinasi pertahanan Barca, dengan nama seperti Eric Garcia dan Alejandro Balde yang menjadi sorotan utama. Direktur olahraga Deco bahkan mempertegas dengan menyatakan kepada media bahwa tim tampil tanpa gairah kompetitif yang memadai. Hansi Flick menyatakan kalau timnya pantas kalah, ia akan mengevaluasinya pada sesi latihan dengan menyatakan dirinya tidak habis pikir bagaimana sebuah tim memiliki tingkat intensitas serendah itu, yang kehilangan semangat dan keinginan untuk menang. Pelatih Atletico Madrid, Diego Simeone, memberikan pujian terhadap Julian Alvarez. Usai timnya mengalahkan Barcelona dengan skor telak 4-0, Atletico Madrid benar-benar membuat Barcelona tak berdaya di hadapan pendukung. Atletico, Julian Alvarez CS, tampil superior dengan menghasilkan 4 gol bersarang ke Barcelona. Julian Alvarez menjadi salah satu pemain yang paling menonjol. Ia aktif bergerak membuka ruang dalam proses gol kedua dan ketiga Atletico. Gol kedua dicetak oleh Antoine Griezmann, sedangkan gol ketiga dicetak Ademola Lookman yang berdiri di posisi lebih terbuka. Julian Alvarez sendiri ikut mencatatkan namanya di papan skor. Ia mencetak gol di luar kotak penalti dengan tendangan kerasnya, sehingga Atletico Madrid satu langkah ke final Copa del Rey. Jika ingin masuk final, maka Barcelona harus bisa mengalahkan Atletico dengan margin 5 gol, tanpa balas. Lalu apakah Barcelona mampu mengalahkan Atletico Madrid di leg kedua nanti? Gimana pendapat kalian? Tulis opininya di kolom komentar.